manusia itu lebih tinggi dibanding mana saja. Allah bilang walaqad karramna bani Adam. Demi sesungguhnya kami muliakan manusia, anak cucu Adam. Jadi kita ini makhluk mulia, dikasih akal. Jangan sampai si manusia itu kalah dengan binatang. Ayam contoh yang gampang. Ayam, yang namanya ayam itu kalau udah sore enggak mau masuk kandang. Dia nyari-nyari anaknya. Kalau anaknya udah pada masuk, maka baru dia masuk kandang. Itu ayam. Artinya memiliki kepedulian sama anak. Enggak masa bodoh. Ayam. Itu begitu. Jangan sampai kita orang anaknya sampai jam 11 malam. Manalah perempuan masa bodoh aja. Itu kayaknya ama ayam. Tinggian ayam. Ayam aja peduli. Nggak mau dia masih petok-petok kalau belum kumpul anaknya. Ayam tuh. Maka kita orang tuh ada akal. Kita ada amanat. Jadi ayam aja ngerti amanat. Jangan sampai kita orang kagak ngerti amanat. Maka anak ini amanat. Dan manusia terlahir kagak ada yang alim. Enggak ada manusia yang lahir langsung pinter. Enggak ada. Enggak ada. Siapa aja. Nabi aja belajar sama malaikat Jibril. Enggak ada orang terlahir udah pinter, udah sukses. Enggak ada. Enggak ada. Yang lahirnya udah sukses tuh kagak ada. Enggak ada manusia yang lahir langsung bisa lari, enggak ada. Andai ada namanya tuyul. Begitu. Jadi enggak ada manusia yang alim. Karena itu kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Ilmu ngurus anak. Bukan ngasih makan. Itu mah gampang. Sebab yang nggak punya akal aja ayam ngerti. Kalau ngasih makan ayam ngerti. Coba lihat ayam cakar-cakar, korek-korek. Dapatlah dia cacing. Ada anaknya. Itu cacing ditelan nggak? Kagak. Buat siapa? Anaknya. Tuh hebat tuh. Peduli dia. Peduli. Kalau masalah timbang ngasih makan ayam bisa ternyata. Nggak perlu ada akal. Nggak perlu. Maka ada juga ibu-ibu itu yang nyontoh ayam. Jadi waktu di acara itu tahlilan tuh, tasnya kosong, enteng. Jadi pas ada jeruk masuk lagi ke tas. Ingat apa? Ingat anak. Sampai kue kelepon juga masukin ke tas. Kelepon. Masukin kemana? Ke tas. Ingat apa? Anak. Kayak apa? Iya. Iya. Ayam. Enggak nyinggung yang ngaji, enggak. Saya lagi ngomongin ayam. Iya, jangan kesinggungan. Lagi ngomongin ayam ya. Ayam, enggak ngomongin orang enggak. Begitu. Jadi tidak ada manusia yang lahir langsung sukses, langsung alim. Enggak ada. Semua itu hasil proses belajar.
kita pun juga kudu belajar. Termasuk belajar apa yang disuruh agama kepada kita orang tua pada anak. Nah, kita kudu belajar. Untuk belajar nih kudu demen ilmu. Sebab kalau enggak demen ilmu, enggak bakalan demen majelis ilmu. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, man la yuhibbul ilma la khaira fi. Kata Imam Syafi'i, orang yang kagak demen ilmu, kagak ada kebaikannya barang dikit pun di mata Allah. Kalau kagak demen ilmu. Bahkan kata Imam Syafi'i mengatakan itu, wala yakun bainaka wa bainahu sadaqah. Kita tidak perlu ada pertemanan, blokir. Kalau kagak demen ngaji, ndak usah. Karena nggak ada kebaikan. Namanya egois. Dia minta jalan-jalan, nemenin ke puncak, kita temenin. Kita minta ditemenin ngaji, dia nggak mau. Apa enggak orang jahat yang kayak begitu? Masa maunya dia doang, maunya kita enggak, tuh enggak bisa jadi teman namanya. Begitu. Maunya dia doang. Maka kudunya kalau dia mau, diajak kita juga mau. Begitu kan kita mau sama dia. Begitu. Jalan-jalan nengokin apa namanya itu Ancol, takut lautnya asin apa kagak. Kita temenin, takut udang gak asin. Masa dia diajak ngaji gak mau? Ada aja alasannya, gua repot. Itu kan menghina gua repot. Dianggap yang ngaji nih pada pengangguran semua. Kan kurang ajar. Bener nggak? Lah iya. Kan kurang ajar. Dikata dia doang yang repot. Semua orang juga repot. Cuman berbicara mau menyempatkan atau tidak. Kesempatan itu ada. Cuman mau menyempatkan atau tidak. Begitu. Ini penting di dalam kita hidup. Orang yang tidak mau belajar itu, Bu, maka ibadahnya anda dinilai oleh Allah. Andai ada orang ibadahnya udah kayak malaikat banget dah. Sujud lama banget. Tapi sholatnya enggak wudu. Ya enggak ada ilmunya. Maka biar sujudnya lama. Sampai jidatnya hitam banget. Begitu. Yang sujudnya lama aja kayak ibu-ibu ini kagak hitam juga. Dia baru 2 hari hitam. Enggak ada nilainya juga, enggak ada. Karena kagak ada ilmunya. Begitu, enggak bisa. Dia merugi. Harus belajar. Itu yang namanya Sayyidah Fatimah, putrinya Rasulullah. Yang bapaknya itu punya syafaat. Babanya bisa nolongin masuk surga. Enggak kemudian gua tidur aja dah. Kan bapak gua punya kunci surga. Kagak. Dia ngaji. Ibadahnya Masya Allah. Ngajinya rajin. Itu Siti Fatimah. Yang babanya punya syafaat. Lah kita ponakan Nabi bukan. Cucu Nabi bukan. Saudara bukan. Gitu, ngaji yoga. Lah bapak kita punya syafaat juga kagak. Bapak kita emang sih namanya syafaat. Namanya bapak kita. Mau ngapain hidup? Kalau kita enggak ngaji, rugi. Kalau enggak ngaji, rugi enggak bisa. Kita kudu ngaji. Kalau enggak susah. Kita udah ngaji, kasih tahu. Orang sebut share. Kasih tahu.
orang lain. Namanya dakwah. Nah, karena itu kita jadi orang tua pun ada tugas dari agama pada anak. Anak nih ada tugas. Apa tugas orang tua? Kan anaknya yang kecil enggak wajib sholat, karena yang sholat itu yang diwajibkan yang baligh. Kalau baligh baru wajib sholat kalau baligh. Ini bagaimana kalau belum baligh? Maka kata yai kita, wa yajibu alal abai wal ummahati an ya'muru auladahum bis sholati inda sab'i sinina. Jadi orang tua itu ama anaknya yang umurnya udah 7 tahun, wajiblah dia ngajarin sholat. Dari mulai wudhu, dari mulai dia sholat, wajib dia. Apa bapaknya, apa ibunya, terserah. Yang penting orang tuanya. Wajib tuh hukumnya nyuruh sholat. Medianya banyak sekarang nyuruh. Pada pegang handphone, telepon, begitu. Udah sholat belum? Nyuruh. Sholat, nyuruh. Umur 7 tahun. Nyuruh nih, kalau udah disuruh ngambek, ya udah. Yang penting kita udah nyuruh. Karena tugas kita nyuruh. Mau caranya yang halus kayak bagaimana halus, pakai bayar gitu. Enggak apa-apa. Kamu sholat saya beliin kuota. Kamu sholat boleh main game tengah jam. Pokoknya yang penting nyuruh. Kudu nyuruh sholat. Nyuruh sholat. Kalau enggak nyuruh, maka biar kita rajin sholat, kita masuk neraka. Iya, itulah surga nerakanya. Nyuruh ini. Nyuruh ini penting. Jadi anaknya bakal nuntut di akhirat. Mama saya memang rajin dia ngaji. Tapi saya enggak sholat, enggak pernah tuh disuruh. Kalau sekolah iya. Marah dia kalau enggak sekolah. Kalau sholat enggak. Saya enggak terima, padahal dia wajib ya Rob. Nyuruh, saya kan amanatnya. Maka enak banget dia masuk surga, saya masuk neraka, saya enggak terima. Maka ketika dimenangkan oleh Allah, kita yang rajin tuh masuk neraka, dia masuk surga. Karena kalah kita. Begitu, ini wajib nyuruh, nyuruh aja. Nyuruh. Bimakna nyuruh, ada TPA masuk itu. Biar bisa belajar tentang wudhu, tentang pakai pakaian dan seterusnya. Untuk sholat itu kewajiban kita. Nyuruh sholat nih. Kewajiban kita. Makanya orang dulu mah berkah. Bedanya orang dulu sama kita orang, bedanya jauh, tapi keberkahannya hebatan orang dulu. Orang dulu tuh sekolah tuh enggak tinggi-tinggi amat. Paling SR gitu, sekolah rakyat. SD kata kita orang. Orang dulu tuh sekolah tuh enggak tinggi. Anaknya banyak 33, kayak biji tasbih. Orang dulu banyak 15 anaknya. Begitu 12. Orang dulu anaknya banyak. Anaknya banyak 12, 15 kadang. Saya punya kawan anak ke-17. Hidup muanya 17.
Maka orang tuanya girang banget. Sebab satu anak ngasih duit 1 juta sebulan, 17 juta. Itu kalah tuh pegawai negeri. Boleh tanya tuh boros tuh. 17 juta itu. Sebulan. Dari anak. Kata si ibunya masih kurang. Begitu. Iya, begitu. Luar biasa. Ada masih hidup orangnya. 17 anak. Jadi anaknya banyak. Udah banyak tuh. Kalau dikata kerja selagu-lagunya. Dia berangkat ke sawah udah jam 7. Begitu ke kebun jam 7-an. Maknanya matahari udah terbit. Berangkatnya. Dia pulang habis asar jam 4 udah nyampe rumah. Begitu. Maknanya sebelum terbenam udah pulang. Dilihat sekolah kagak tinggi, anak banyak, kerja kayaknya selagu-lagunya. Tapi berkah bisa ngasih rumah mana? Ampe mati bisa ngasih warisan. Ampe mati banyak kawan-kawan kita orang di tanah Betawi ini yang dia tinggalin adalah rumah warisan. Bener nggak? Iya, kadang saban bulan diambilin kontrakannya bukan dari dia, dari babanya juga. Begitu. Padahal sekolah kagak tinggi, anak banyak, anaknya bisa sukses jadi sarjana, macam-macam. Lah kita sekolah, ada yang lulus SMA tinggian, ada yang sarjana. Anak dikit paling 2, 3. Kerja jangan ditanya, sebelum matahari terbit udah berangkat. Pulang udah terbenam baru pulang. Sampai dikata berangkat pagi, pulang pagi. Sampai begitu, anak dikit, bingung mikirin hidup. Bingung mikirin hidup. Kenapa ini? Karena beda keberkahan. Mereka patuh sama agama. Nyuruh sama anaknya. Dia sholat. Dia nyuruh. Begitu. Nyuruh. Begitu. Mereka pengen anaknya nggak pinter. Pengennya bener. Yang penting lu bener aja. Begitu. Biar agak pinter nggak apa-apa. Padahal bener itu di atas pinter. Karena pinter belum tentu bener. Tuh yang korupsi itu orang bodoh, orang pintar. Ini orang pintar. Tapi nggak benar. Orang dulu hebat. Karena mereka peduli sama agamanya. Jadi kita orang nih kalau anak umur 7 tahun tuh. Suruh dia sholat. Begitu. Ajarin wuduknya. Begitu, ajarin sholat. Itu ampe umur 10 tahun. Jadi 7 tahun, 8 tahun. Terus ingetin untuk sholat. Jadi biar kayak makan. Jadi waktu kita kecil tuh, makan kita nggak minta. Kecil. Tapi orang tua kita jejelin. Nggak pengen makan aja rapat lagi tidur, bangunin siang ini udah 4 jam, ini belum makan tapi tidur mulu. Sampai ditempel-tempel itu, bubur sun. Begitu. Begitu enggak? Bubur bayi. Bubur bayi kan begitu ya. Itu sampai ditempel-tempelin. Kenapa? Ngelatih rutinitas. Maka seketika si bayi itu udah rutin, maka dia bakal nagih. Karena udah rutin. Itu urusan badan. Maka ini nih begitu. Lihat orang-orang yang ayahnya udah meninggal dunia, orang tuanya. Gitu, yang merasa dirinya waktu orang tuanya hidup kayaknya mama saya bawel banget. Pegel sama mama saya. Pas mamanya wafat kangen dia. Sama tegurannya, sama nasihatnya. Begitu. Betapa manfaatnya tegurannya itu. Begitu. Manfaat.
Baru dia berasa sekarang. Kagak ada yang nasehatin. Begitu. Berasa dia. Maka orang dulu tuh anak cerewet urusan sholat. Cerewet. Kalau kita pengen kagak puyeng, pondokin. Kan ada pondok di Karawang tuh. Pondok bocah-bocah 4 tahun. Udah mondok 4 tahun. Ada 4.000 tuh santrinya. Gitu bentuknya rumah. Namanya Tarbiyatul Wildan. Begitu. Bayarnya murah. Bayarnya 750.000. Dicebokin, dimandiin. Coba. Enak nggak? Apa? Oh sekarang udah naik. Oh iya baik. Sekarang udah naik. Iya. 1 juta masih murah dicebokin. Dimandiin. Diajarin agama. 6 bulan bisa ngimamin sholat. Bisa segala macam. Dipondokin. Main gundu, hafal Yasin, hafal Kahfi. Begitu. Murah. Murah. Kalau saya enggak sanggup, mau bayarannya 5 juta juga enggak. Ya Allah, berisik, pengennya jita kaya. Begitu. Ini kan kiai super sabar. Berarti kan begitu. Sabarnya luar biasa. Begitu. Tapi begitulah ada ulama-ulama. Maknanya nolongin kita. Biar apa? Biar kita enggak masuk neraka, maksud kiai. Nolongin kita. Itu begitu. Anaknya coba mandi dimandiin, dicebokin, ya Allah. Begitu, luar biasa. Sampai kayak begitu. Kalau kita orangnya enggak tega. Padahal yang namanya padi itu kalau ngumpul bentet, hasilnya enggak bagus. Enggak bagus. Begitu, enggak bagus. Kalau bikin lontong, jangan berasnya padat banget, enggak bagus. Karena rapet, harus renggang. Kalau renggang hasilnya bagus. Kalau anak tuh diketek orang tua, namanya rapet, enggak bagus. Diajarin agama juga kagak. Cuman kelihatan doang. Diopenin juga kagak. Pondokin. Begitu. Dipondokin tuh bukan ngebuang anak, tapi nitipin anak kepada orang yang ngerti ngurus anak. Itu begitu. Sehingga 24 jam ibadah. Wong di pondok ibadah.